Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bata minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inastaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalan finnar. Ikhwati fiddin rahimani Allah wa iyyakum. Pada sesi yang lalu kita telah singgung tentang larangan ataupun celaan terhadap pemungut zakat yang mengambil harta seseorang, harta wajib zakat dengan harta yang terbaiknya. Artinya bagi si amil zakat, para pemungut zakat, haram bagi dia mengambil harta yang terbaik dari harta si pewajib zakat. Kalau dia berupa kambing, dia tidak boleh memilih kambing yang terbaik di antara kambing yang dimiliki oleh orang yang wajib zakat, kecuali jika orang ataupun si yang wajib zakat itu memberikan sendiri dengan kerelaan hatinya. Sebagaimana yang tercantum dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dan Ibnu Khuzaimah dengan sanad yang hasan, an Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu qala, dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu dia berkata, ba'athani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam musaddiqan famartu bi rajulin falamma jama'a li malahu lam ajiduhu alaihi fihi illa ibnatu mukhab. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutusku sebagai petugas zakat, pemungut zakat. Kemudian aku berpapasan dengan seseorang pewajib zakat. Setelah dia kumpulkan zakatnya dan aku hitung, ternyata tidak ada yang bisa aku ambil dari hartanya tersebut kecuali seekor unta yang berusia masuk 2 tahun kedua, ibnatu mukhad. Fakultu, lantas kukatakan, addi ibnata mukhad fa innaha sadaqatuka. Bayarkan unta ini. Jadi untanya itu usia masuk tahun kedua. Masuk tahun kedua. Inilah taksiran daripada Ubay bin Ka'ab dan ini harus dia bayarkan. Oleh karena itu Ubay bin Ka'ab berkata, keluarkan unta yang ini. Faqala, kata orang yang berwajib zakat, dzaka mala labana fihi wa ala zahra. Kalau yang ini yang aku keluarkan, yang mukhad ini, ibnatu mukhad, unta yang usia sudah masuk tahun kedua. Kalau yang begini, ini unta ini tidak ada susunya dan juga tidak ada punggungnya, artinya kurus. Walakin hadhihi naqah fityah azimah saminah fakhudha. Tapi ambil ini, untaku yang besar gemuk, ini ambil. Jangan yang itu kamu ambil. Fakultu lahu, lantas aku katakan kepadanya, ma ana bi akhidin ma lam u'mar bihi. Aku tidak akan mengambil sesuatu yang tidak diperintahkan kepadaku. Jadi Ubay bin Ka'ab khawatir karena kalau diambil yang unta yang diisyaratkan oleh si pewajib zakat ini terlalu besar,
tidak sesuai dengan ketentuan zakat tersebut. Ketentuan zakat itu ya unta kecil tadi itu, yang usianya baru masuk ke 2 tahun. Jadi aku nggak mau mengambil unta yang seperti ini, karena bukan unta yang seperti ini diperintahkan kepadaku. Yang ini terlalu mahal begitu, melebihi taksiran zakatnya. Fahada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minka qarib fa in ahbabta an ta'tiyahu faturidu alaihi ma aradta alayya faf'al. Begini saja, Rasulullah kan dekat. Coba engkau datang, ya. Engkau datangi Rasulullah dan engkau ceritakan unta yang akan engkau berikan kepadaku sebagai pembayar zakat. Fa in qabilahu minka qabaltuhu. Kalau seandainya beliau terima, maka aku ambil unta tersebut. Maksudnya unta yang besar. Ya. Coba perhatikan ya bagaimana para sahabat dahulu tawaduknya dan istiqomahnya memegang peraturan. Kalau sekarang pajaknya 100 dikasih 200, mumpung begitu. Kalau sekarang, kalau dulu enggak demikian. Ya pajak kamu 100, ya sudah ambil 200, enggak 100 begitu. Kecuali memang ada dalilnya. Coba kamu tanya saja kepada Rasulullah. Rasulullah kan dekat. Kalau memang unta yang kamu berikan ini yang melebihi harta zakat yang harus engkau keluarkan, beliau terima, maka aku terima. Begitulah peraturannya. Fa in raddahu 'alaika radatuhu. Kalau seandainya beliau enggak terima, aku pun enggak terima. Qala fa inni fa'ilun. Kata laki-laki tadi yang pewajib zakat, ya aku akan lakukan. Fa kharaja ma'iyya fa kharaja bin naqati allati 'arada 'alayya hatta qadimna 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa qala lahu. Maka dia pun pergi bersamaku sambil membawa unta yang akan diberikan tadi sebagai zakat, unta yang besar, bukan unta yang kecil. Unta yang besar tadi, dan datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu, lantas dia pun berkata, "Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, atani rasuluka liya'khudha minni sadaqatan ma sadaqata mali. Fa aima Allah ma qama fi mali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala rasuli qatun qablahu." Ya Nabi Allah, sungguhnya utusanmu yang akan mengambil zakat hartaku datang padaku, dan demi Allah tidak pernah Rasulullah dan juga utusan Anda yang datang mengambil zakat hartaku sebelumnya. Fajama'tu lahu mali, lantas aku pun kumpulkan hartaku supaya dihitung zakatnya. Faza'ama anna alayya fi ibnatu makhat, lantas dia katakan yang wajib aku keluarkan adalah unta yang berusia masuk tahun kedua. Itu yang dia katakan padaku, itu yang harus kukeluarkan katanya. Fadzalika ma labana fihi wala zahra. Tapi yang unta yang seperti dia katakan itu belum ada susunya dan kurus. Waqad aradtu alaihi naqatan fatiyatan azimatan li'akhudha, dan aku sodorkan kepadanya seekor unta yang masih muda dan gemuk besar agar dia ambil sebagai zakat. Fa'aba alayya, namun dia malah enggak mau. Wahahiyah qad ji'tuka biha ya Rasulullah, khudha. Ini dia Rasulullah, ini dia untanya. Aku telah bawa, ambil ya Rasulullah unta ini. Jangan unta yang itu ambil, itu kurus. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lantas Rasulullah bersabda, "Dzakal ladzi 'alaika." Unta yang kecil tadi yang masuk usia 2 tahun itu kewajibanmu. Fa in tatawwa'ta bi khairin ajrukallahu fihi wa qabilnahu minka. Kalau engkau mau lebih daripada itu sebagai sunnah, tidak wajib. Yang wajibnya unta yang usianya masuk tahun kedua, itu yang wajib. Kalau mau kamu beli lebih, itu terserah kamu. Berarti itu yang sunnahnya. Kelebihannya itu sunnah, tidak lagi wajib. Nah, itu bisa kami terima dari engkau. Faqala ha hiya dha ya Rasulullah sallam. Ya Rasulullah, qad ji'tuka biha fakhudha. Ini dia untanya Rasulullah. Aku telah bawa dan silakan Anda ambil. Qala fa amara, lantas Ubay bin Ka'ab berkata, fa amara Rasulullah biqabdiha wa da'a lahu fi malihi. Lantas Rasulullah menyuruh untuk mengambil unta tersebut dan beliau pun mendoakan harta sahabat tadi dengan keberkahan. Demikian. Artinya para ikhwatiddin, kalau seorang pemungut zakat, pengutip zakat,
memberikan taksiran zakat sekian, misalnya kita katakan zakatnya 10 juta. Namun si pewajib zakat ingin memberikan 15 juta, itu boleh. Yang enggak boleh dikurangin 10 juta. Udahlah, bagaimana 5 juta saja. Atau 5 juta aku berikan, 2 jutanya aku kasihkan kepadamu. Seperti si Gayus. Ya, itu tidak dibolehkan. Itu tidak dibolehkan. Kalau lebih, baru dibolehkan. Zakatnya 10 juta, udahlah 10 juta sedikit kali, 100 juta aku kasihkan. Itu boleh, silakan. Yang wajibnya 10 juta, 90 juta, sunnah sebagai sedekah. Itu dia. Jadi dibolehkan. Bab selanjutnya, bab 232. Babun nahil mar'ati an tatasaddaqa illa bi'izni zawjiha. Bab larangan seorang istri bersedekah kecuali dengan izin suaminya. Misalnya seorang istri mau bersedekah misalnya 10.000 atau bersedekah apa saja yang dia sedekahkan kepada orang lain, maka hukum asalnya dilarang kecuali setelah mendapat izin suaminya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dan Imam Nasa'i dengan sanad yang hasan, an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi, dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yajuzu limra'atin atiyatan illa biizni zawjiha. Tidak boleh seorang istri memberikan sesuatu kepada orang lain kecuali dengan izin suaminya. Wa anhu, masih dari Amr bin Shu'aib, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yajuzu limra'atin amara fi maliha illa idza malaka zaujaha ismataha. Tidak boleh seorang wanita memerintahkan untuk mengeluarkan hartanya kecuali apabila dia masih terikat pernikahan dengan suaminya. Artinya harus setelah mendapat izin sang suami. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dan Imam Nasa'i dengan sanad yang hasan. Dalam hadis yang lain, an Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, dari Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi khutbatihi ama hujjatil wada'. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam khutbahnya pada tahun haji perpisahan. Yaqul, beliau bersabda, La tunfik mar'atun syai'an min baiti zawjiha illa biizni zawjiha. Janganlah seorang wanita menginfakkan apapun yang ada di rumah suaminya illa biizni zawjiha, kecuali dengan izin suaminya. Qila ya Rasulullah wala ta'am. Ya Rasulullah, juga tidak boleh memberikan makanan? Ya, makanan ta'am di sini gandum, beras kalau kita beras. Ya Rasulullah, bahan pokok juga enggak boleh diberikan, harus izin dengan suami? Qala, kata Rasulullah, dzaka afdal amwalina. Kalau masalah makan pokok, justru itu adalah harta kami yang terbaik. Jadi kalau makanan malah itu yang harus diminta izinkan, karena itulah harta kami yang terbaik. Karena itu merupakan makanan pokok. Kalau yang lain-lain masih mendingan, tapi kalau makanan malah harus lebih dititik beratkan untuk meminta izin kepada sang suami. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dan Imam Nasa'i dengan sanad yang hasan. Min fiqhil bab, di antara fikih bab. 1. Yustahabbu lil mar'ati alla tatasarrafa fi syai'in min maliha aw mali zawjiha illa bi idnih. Disunnahkan, dimandubkan, dimustahabkan bagi seorang wanita jangan berbuat sesuatu pada hartanya atau harta suaminya kecuali setelah mendapat izin suaminya. Fa inna dzalika yab'atsu ala mahabbati wa tarabut bainahuma.
Karena hal itu dapat menimbulkan kecintaan dan keterikatan yang erat antara suami dan istri. Ya. Jadi, para ikhwatiddin, ketika sang istri meminta izin dengan suami, apa yang dia lakukan minta izin dengan suami, maka otomatis sang suami merasa dia dihargai sebagai seorang pemimpin rumah tangga. Dia yang mencari nafkah. Maka sudah sangat selayaknya sang istri meminta izin suami. Tapi kalau seandainya istri tak pernah minta izin pada suami, dia bersedekah, dia tidak pernah membicarakan hal itu dengan suaminya, lama-kelamaan suami akan merasa bahwasanya si istri lancang terhadap sang suami. Dan hal itu bisa menumbuhkan kebencian sang suami terhadap si istri. Kalau beginilah si istri, ya sudahlah, pasang dua saja misalnya, atau bongkar pasang. Yang itu bongkar, pasang yang lain. Hal ini bisa terjadi pada ikhwatiddin. Karena apa? Dia nggak suka. Yang namanya seorang pemimpin, ya, yang namanya seorang pemimpin tentu ingin diberlakukan sebagai pemimpin. Kalau dia seorang pemimpin diperlakukan, dicuekin misalnya, tidak diindahkan kepemimpinannya, maka hal ini akan menumbuhkan kebencian. Makanya di sini disebutkan, kalau seorang istri minta izin walaupun harta, misalnya dia punya harta warisan dari ayahnya, kemudian dia mau berinfak ke masjid misalnya 1 juta, minta izin kepada suaminya, "Bang, ini saya ada harta, ini bukan punya abang, punya saya, punya pribadi, tapi saya mau berinfak untuk masjid misalnya, kira-kira bagaimana menurut pendapat abang?" Nah, kan enak, ya. Ya, kondisi seperti itu tuh enak. Si suami tahu itu bukan harta dia, itu harta khusus pribadi sang istri. Tentu hal ini suami akan menambah kasih sayang suami kepada si istri. Kenapa? Dia sangat menghormati suaminya. Walaupun hanya dengan minta saran begitu. Demikian para ikhwatiddin. Nomor 2, yajuzu lil mar'ati an tunfiqa min mali zawjiha bi idnihi al-'am. Yang kedua, boleh bagi seorang wanita menafkahkan, menginfakkan harta suaminya jika sudah mendapat izin secara umum. Aw alimat min tabi'ihi annahu la yaghdab ghairu mafsadat ila kana rasyidah. Atau dia tahu bahwasanya suaminya enggak akan marah kalau seandainya dia menginfakkan harta suaminya tanpa sepengetahuan suaminya. Ingkan rasyidah, jika si istri memang orangnya cerdas ataupun orangnya bijak, paham. Wa amma idza kana safiha la yajuz. Adapun kalau si istri safih, bodoh, ya, maka enggak boleh. Tetap minta izin dengan suami. Artinya kalau si istri pintar, artinya dia bisa menakar, bisa memperkirakan. Infak segini, insya Allah suami tidak akan marah. Misalnya dia mau berinfak di pengajian ibu-ibu, dia infak 1.000 misalnya. Si istri kan bisa pertimbangkan. Ini kalau 1.000, insya Allah suami saya tidak marah. Ditanya, "Bang, tadi saya infak 1.000, kok bisa infak 1.000? Memangnya kok kira nggak susah cari 1.000 misalnya?" Kalau begini, ya, berarti tetap si istri minta izin pada suami dan lantas berdoa tengah malam supaya Allah menghilangkan sifat bakhil si suami. 1.000 minta izin kan kelewat kali. Jangankan 1.000, gopek pun minta izin katanya misalnya begitu. Nah, itu udah payah. Berarti si istri itu salah pilih suami. Banyak berdoa dan bersabar supaya Allah menghilangkan bakhilnya. Poin nomor 2 ini para ikhwatiddin, intinya kalau seandainya si istri punya perkiraan kalau sekian, insya Allah si suami nggak marah. Kalaupun suaminya tahu bahwasanya istrinya berinfak seperti itu, suami nggak marah. Dengan catatan si istri memang orang yang cerdas, artinya bisa mempertimbangkan. Tidak istri bodoh. Istri yang bodoh ini misalnya dia dikasih suaminya duit 100.000. Ya, kemudian dia infakkan 100.000, kan bodoh namanya. Pulang-pulang tadinya dia mau beli beras, beli sayur, nggak bawa apa-apa. Loh, kok nggak masak di hari ini? Iya bang, tadi saya infakkan 100.000. Nah itu gimana itu? Ini istri safih namanya, safihah, istri yang bodoh, maka tetap harus minta izin. Tapi insya Allah istri-istri kita kan nggak ada seperti itu. Kalau ada seperti itu ya cepat-cepatlah dikasih pelajaran khusus.
Qala Bukhari, berkata Al-Bukhari, babun hibatul mar'ati li ghairi zawjiha itquha idza kana laha zaujun fahuwa jaizun idza lam yakun safiha. Fa idza kana safihatun lam yajuz. Berkata Imam Bukhari, bab seorang wanita boleh memberikan hibah tanpa izin suaminya atau memerdekakan hamba tanpa izin suaminya jika dia punya suami. Itu pun dengan syarat apabila si istri bukan istri yang bodoh. Misalnya si istri punya punya kursi misalnya, kursi di rumahnya, kursi makan misalnya. Datang tamu, bu, ini kursi ini kalau diinfakkan ini, wah ini besar kali pahalanya. Apalagi sekaligus dengan meja-mejanya. Kata Allah begini. Udah, dia pun iya pula ya, saya maulah pahalanya. Begitu. Dia kasihlah dengan tetangganya sebagai infak. 1 unit, 1 set. Meja makan dengan kursinya 5 misalnya atau 4. Pulang suaminya, Dek, mana meja makan kita, kursi kita? Bang, saya infakkan karena tadi ada yang orang cerita pahalanya besar kali bang. Misalnya begitu. Ini kan berarti si istri tidak punya pertimbangan. Tidak punya pertimbangan. Kecuali kalau suaminya, dia tahu suaminya akan marah. Iya deh, udah gak apa-apa, besok kita beli lagi. Wah, itu mantap kalau suami begitu. Nah, besok diinfakkan lagi. Iya deh, udah diinfakkan lagi deh. Ya, besok kita beli lagi, jangan takut. Masih banyak deposito kita misalnya begitu. Ya. Kalau memang suaminya tidak marah, tidak masalah. Fa idza kana tabihatun lam yajuz. Tapi kalau ternyata si istrinya itu bodoh, maka tidak dibolehkan. Tetap harus minta izin kepada suaminya. Karena apa? Karena dikhawatirkan akan memudaratkan perekonomian rumah tangganya. Jangan sampai dia berinfak kepada orang lain sementara dia sendiri kelaparan. Tentu hal ini tidak dibenarkan dalam Islam, ya. Tidak dibenarkan dalam Islam. Qala ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala, wala tutus sufaha amwalakum, janganlah engkau berikan orang-orang harta kalian kepada orang-orang yang bodoh. Artinya para ikhwatiddin, ayat ini secara umum, janganlah kalian berikan harta, serahkan harta kalian amanatkan harta kalian kepada orang-orang yang bodoh. Orang yang bodoh ini orang yang tidak pandai menjaga harta. Ya, orang yang tidak pandai menjaga harta. Maka hal itu para ikhwatiddin akan membuat harta itu hilang begitu saja ataupun ludes begitu saja tanpa ada manfaatnya. Summa saqa adillatus sahihah tadullu ala dzalik. Lantas Imam Bukhari menyebutkan beberapa hadis yang membuktikan hal itu. Qala Hafidz fil Fathul Bari, berkata Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari, wa bihadzal hukmu qala jumhur wa adillatu jumhur min kitabi was sunnati katsirah. Dan hukum inilah yang dikatakan oleh jumhur dan dalil jumhur yang dipakai jumhur yang menyatakan bahwasanya sunnah ya, artinya tidak harus minta izin sunnah, itu merupakan pendapat jumhur dan dalilnya banyak dalam kitab dan sunnah. Qultu, aku katakan, yaitu penulis, yaitu Syekh Salim bin Al-Hilali, la budda minal jam'i bainal adillati wa huwa ma qaddamtuhu wallahu alam. Hendaklah bisa dikompromikan kedua dalil sebagaimana yang telah aku sebutkan sebelumnya, Allahu alam. Artinya para ikhwatiddin, ya, ada dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya sang istri tidak perlu minta izin. Sebagaimana yang pernah saya singgung bahwasanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan khutbahnya kepada para kaum wanita, setelah dia selesai memberikan khutbahnya kepada kaum laki-laki, Rasulullah berkata, ya ma'syaran nisa, wahai sekalian kaum wanita, tasaddaqna, bersedekahlah kalian. Fa inni ra'aitukunna aktsaru ahlin nar, karena aku melihat kalian adalah penduduk neraka terbanyak. Penduduk neraka terbanyak. Makanya untuk menghindari hal itu, bersedekahlah kalian. Kemudian Bilal yang meriwayatkan hadis ini atau Ibnu Abbas juga yang ikut di majelis tersebut melihat kaum ibu-ibu melemparkan kerabunya, melemparkan gelangnya dan melemparkan kalungnya untuk sebagai sedekah.
Tentu para ikhwatiddin ini merupakan suatu sikap spontanitas. Dan di situ tidak ada disebutkan ibu-ibu tersebut kemudian pergi ke suami-suaminya lantas minta izin barulah dia bersedekah. Enggak. Ya, tidak ada disebutkan mereka minta izin, langsung mereka berikan, mereka lemparkan. Mereka lemparkan dan pengutipnya adalah Bilal. Berarti bersedekah dilempar-lempar itu juga ada salafnya. Jangan dikira bid'ah, enggak, ada salafnya. Boleh. Ya. Tapi ibu-ibu waktu itu melempar dengan enggak berupa uang, lemparnya berupa gelang, emas, begitu. Sepatu enggak. Ini dalil ini menunjukkan tidak perlu ada izin. Oleh karena itu sementara hadis ini menunjukkan tidak boleh mereka menginfakkan hartanya kecuali dengan izin suaminya. Oleh karena itu cara mengkompromikannya disebutkan walidzalika fa innan nahya fi hadisil bab litanzih. Ini berarti bahwasanya larangan yang tercantum dalam hadis bab ini adalah menunjukkan hukum makruh, bukan haram. Artinya para ikhwatiddin, kalau si istri itu pintar, berarti dia pandai memperkirakan kira-kira berapa infak yang dia berikan yang kira-kira suaminya tidak akan marah. Yang kira-kira suaminya tidak akan marah. Tidak perlu dia minta izin. Karena dia sudah mendapat izin secara umum dari suaminya. Dek, kalau kamu mau berinfak silakan saja, enggak ada masalah. Tentunya si istri pandai-pandai berapa kira-kira. Jangan uang suaminya 5 juta, 6 juta, 10 juta di dompet kemudian infak. Loh, Dek, mana duit kita? Tapi kata abang boleh diinfakkan. Nah, ini namanya salah satu istri yang bodoh. Yang tidak pandai memperkirakan berapa takaran infak yang kira-kira suaminya tidak akan marah jika suaminya tahu. Kalaupun dia mau lebih daripada itu, maka dia harus minta izin. Ya, harus minta izin. Demikian. Lantas, kalau seandainya si istri mau berinfak 1000 misalnya, 1000 atau goceng 5.000, kira-kira mana lebih bagus? Mana lebih baik? Dia minta izin atau tidak? Hah? Gimana? Bang, izin bang ya, infak 1000. Bang, besok lagi, izin bang ya, infak 1000. Begitu. Gimana? Dalam masalah ini para ikhwatiddin, dalam masalah ini tengok situasinya. Kalau seorang istri dia mau ngamalkan hadis ini tapi malah dinilai nyinyir oleh si suami, dinilai nyinyir, ya 1000 izin, capek suaminya ngasih izin. Jadi bagaimana? Kalau menimbulkan mudarat ya sudah, berarti dia minta izin secara umum. Izin bang ya, ya sudah terserahlah kalau cuma 1000, 2000, 3000 silakan. Misalnya begitu, maka tidak usah minta izin lagi, karena hal itu membuat si suami bisa bosan dengan izin-izinnya. Ya bosan. Kemudian bab selanjutnya, bab 233, babul jazri min ayas alal insan maulah au qaribuhu min fadli malihi fayabkhal alaihi. Bab celaan terhadap seseorang yang apabila dia dimintai oleh hambanya ataupun karib kerabatnya sisa hartanya lantas dia tidak mau memberikan. Ya, misalnya kita punya uang lebih lah, lantas ada kakak kita, abang kita yang minta uang tersebut, uang lebih tersebut. Ya uang yang nggak kita pakai misalnya, uang lebih lah misalnya. Ya, tapi sekarang susah cari uang lebih. Ya. Siapa punya uang lebih lagi? Ada di sini punya uang lebih yang nggak terpakai. Misalnya. Intinya para ikhwatiddin, ya, yang melebihi uang yang ada dan dia telah mencukupi kebutuhan apa saja. Jika ada kerabat yang datang minta bantuan agar dibantu untuk uang tersebut, dengan uang tersebut, lantas dia tidak beri, maka orang ini bakhil dan itu dicela dalam syariat. Kita lihat dalam hadis. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud.
an Bahz bin Hakim an abi an jaddi. Qala, dia berkata dari Bahz bin Hakim, dari ayahnya, dari kakeknya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, la yas'alur rajulu maulahu min fadli wa huwa 'indahu fayamna'uhu iyyah illa du'iya lahu yaumal qiyamah fadluhu alladhi mana'ahu iyyah syuja'an aqra. Tidaklah seorang hamba meminta sesuatu, meminta kelebihan harta dari tuannya, lantas tuannya tidak memberikannya, kecuali nanti di hari kiamat dia akan dikejar-kejar oleh sisa hartanya tersebut yang berbentuk ular yang berkepala botak. Yang berkepala botak. Ini menunjukkan saking hebatnya, saking kuatnya bisa ular tersebut. Ini menunjukkan orang bakhil. Ya, dia misalnya dia sudah cukup kebutuhannya, adalah di kantongnya agak sisa agak 100-200 ribu, sementara kerabatnya hanya minta tolong agak 10 ribu, 20 ribu misalnya, ya. Lantas dia tidak beri, padahal kalaupun dia berikan tidak memudaratkannya, maka kelebihan uangnya itu nanti di hari akhirat akan dibentukkan Allah berupa ular yang kepalanya botak yang mengejar-ngejarnya. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dengan sanad yang hasan, an Jarir bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, dari Jarir bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, ma min dhi rahimin ya'ti rahimahu fayas'alu fadlan a'tahu Allah iyyah fayabkhul alaih illa akhrajallahu lahu min jahannami hayyatun yuqalahu suja' yatalammazu fayutawwaqu bihi. Tidaklah seorang yang memiliki kerabat, lantas kerabatnya ini meminta ya sisa harta yang dia miliki, namun dia tidak mau memberikannya, kecuali nanti di hari kiamat Allah akan keluarkan dari neraka jahanam berupa ular yang menggigitnya dan melilitnya di hari kiamat kelak. Itulah ancamannya. Berarti kalau sudah dapat ancaman seperti ini, hukumnya haram. Hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dengan sanad yang hasan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallam, ayyuma rajulu atahu ibnu ammihi yas'aluhu min fadli. Laki-laki mana saja yang didatangi oleh sepupunya, yang didatangi oleh keponakannya, meminta dari harta, lebihan hartanya, fayamna'hu, namun dia tidak berikan, man'ahullahu fadlahu yaumal qiyamah, maka Allah tidak akan memberikan keutamaannya di hari kiamat kelak kepada orang tersebut. Min fiqhil bab, di antara fikih bab, la yajuzu lil insani ayyusarrifa sadaqatahu illa ilal ajanib aqriba'uhu muhtajun. Tidak boleh seorang memberikan sedekah kepada orang lain sementara kerabat-kerabat dekatnya sendiri membutuhkan. Nah, artinya para ikhwatiddin, kalau ada kerabat kita membutuhkan pertolongan kita, maka tidak boleh kita memberikan kepada orang lain terlebih dahulu. Kerabat-kerabat famili kita, kerabat-kerabat terdekat kita itu lebih berhak terhadap sedekah kita. Misalnya, ya, abang kita butuh sejumlah uang misalnya untuk kebutuhannya sehari-hari, sementara kita mau berinfak untuk masjid 10 meter untuk pembebasan tanah misalnya ini, maka tidak boleh dia keluarkan untuk masjid. Mengapa demikian? Karena abangnya lebih membutuhkan. Sangat adil sekali ya, syar'i. Dalam Al-Quran disebutkan, wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah. Dan yang memiliki tali rahim, tali keturunan, tali kerabat itu lebih berhak ya dalam kitabullah. Jadi kerabat kita lebih butuh pertolongan kita ketimbang kita berinfak untuk orang yang lain. Ya, untuk orang yang lain.
Kecuali kalau kerabat kita memang sudah nggak ada masalah, ya, nggak ada masalah ini para ikhwatiddin, dia sudah berkecukupan, ya, berkecukupan di sini maksudnya ya sudah memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Karena kalau kita katakan kecukupan orang sekarang ya nggak cukup, nggak pernah cukup. Coba antum perhatikan semenjak antum lajang sampai punya anak 3, anak 4, itu kan meningkat terus rezeki kita, ya kan? Meningkat terus dan herannya cukup terus begitu, cukup terus, tidak berlebih. Waktu kita naik sepeda cukup, punya mobil cukup juga, iya, bahkan kurang malahan. Oleh karena itu yang dimaksud cukup di sini adalah yaitu cukup untuk kebutuhan sehari-hari kita. Ya masa sih kita membiarkan abang kita, adik kita, kakak kita, ibu kita, orang tua kita, apalagi kedua orang tua merupakan kewajiban kita memberi nafkah, ya, atau paman kita, paman kandung kita, atau keponakan kita tidak sanggup memenuhi kebutuhannya sehari-hari, lantas kita berinfak untuk masjid, misal 3 juta, untuk masjid sana 2 juta. Ya kalau memang kita mau menginginkan pahala dari Allah, bantu dulu sanak famili kita. Jika memang ada yang tidak berkecukupan. Bukan berarti Ustaz ada yang datang saya, famili saya, dia butuh sekali. Butuh uang 3 juta untuk apa? Untuk membeli mobil Innova, nggak cukup uangnya. Nah, itu nggak bisa. Karena yang dia beli itu bukan kebutuhan primer. Yang nggak pakai mobil dia masih bisa pakai sepeda. Demikian para ikhwatiddin. Ya, jadi keluarga-keluarga kita lebih berhak. Dan kalaupun ada orang yang melakukan hal ini, dia tahu keluarganya membutuhkan, namun dia tidak berikan, dia malah lebih suka untuk memberikan kepada orang lain, maka hal ini para ikhwatiddin ada unsur-unsur riya. Nah, kalau dia kasih ke pemilik nggak ada yang tahu. Tapi kalau dia kasih ke masjid kan ada yang tahu. Terutama yang mengetahui panitia pembangunan masjidnya. Nah, jadi kalau kita mau mendapat menginginkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala yang lebih besar, maka kerabat kita lebih didahulukan. Dalam hadis yang disebutkan Ibnu Hajar dalam kitab Bulughul Maram, ketika itu Abdullah bin Mas'ud dalam keadaan kekurangan dan istrinya memiliki harta lebih. Karena istri kan tidak wajib menafkahi suami, sebaliknya. Ketika itu sang istri mau memberi sedekah kepada orang lain. Kemudian Abdullah bin Mas'ud tahu, dia katakan, saya dan anakmu lebih berhak terhadap sedekah ini ketimbang orang lain. Namun si istri tidak mau memberikannya kecuali setelah dia bertanya dahulu kepada Rasulullah. Setelah istri Abdullah bin Mas'ud menanyakannya, kata Rasulullah, sadaqah ya Abdullah bin Mas'ud. Benar Abdullah bin Mas'ud. Artinya dia lebih berhak terhadap sedekah tersebut ketimbang orang lain. Demikian. Untuk para suami, para ikhwatiddin, jangan kalau untuk istri dan anaknya itu bakhil sekali. Tapi kalau untuk ngajak kawannya traktir makan kawannya itu enggak berkiat. Mau berapa serah. Makan 50.000, 100.000 enggak ada masalah. Tapi kalau ngajak makan istrinya bawanya serba 5.000. Itu kan kasihan sekali, padahal istrinya lebih berhak. Tapi kalau ajak kawannya ACC, Garuda, yang sekali makan, sekali gigit itu udah 10.000, gigitnya aja. Demikian. Tapi kalau untuk anak istrinya, subhanallah, berhitung sekali. Ini tidak dibenarkan. Anak dan istri kita itu lebih berhak terhadap harta kita, karena mereka tanggung jawab kita ketimbang teman-teman kita. Demikian. Ya. Jadi Islam itu menempatkan skala prioritas. Skala prioritas mana yang lebih wajib dan yang paling wajib. Yang paling wajib tetap diprioritaskan ketimbang hanya sekedar wajib. Demikian para ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Poin yang kedua, afdhalus shadaqah ala dzi rahim. Sebaik-baik sedekah diberikan kepada kerabat terdekat. Itu dia. Sebaik-baik sedekah. Berarti memang kerabat dekat kita yang memang layak diberikan sedekah, diberikan bantuan. Demikian para ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Kalau ada yang bertanya, Ustaz,
Kalau kerabat saya ini mintanya dibantu terus, dan kita tahu dia boros, itu gimana caranya? Apa kita berikan juga? Kalau gajinya lebih besar daripada gaji kita, tapi dia tetap gak cukup, bawaannya susah aja. Kan ada jenis orang begitu, bawaannya susah aja. Rata-rata kan orang itu kalau dia pas susah cerita, pas senang gak cerita. Misalnya udah tengah hari gak buka dasar misalnya, aduh saya gak buka dasar. Coba dia sudah 500 ribu buka dasar, gak pernah cerita. Hari ini alhamdulillah sudah 500 juta, jarang kan? Tapi kalau gak buka dasar setengah hari cerita, hari ini kurang laku, nah itu. Seringnya begitu. Kalau terutama saya sering dengarnya begitu. Hari ini kurang laku, hari ini ekonomi sulit, hari ini begini. Tapi pas senangnya nggak pernah kita dengar. Sekali-sekali kita dengar dong. Artinya ceritakan yang gembira, untuk kabar gembira untuk teman-teman. Alhamdulillah Ustaz, hari ini saya banyak untung, misalnya. Gitu. Tapi pas untung jarang kita dengar. Nah begitu juga kerabat-kerabat kita. Kalau pas susah cerita, pas senang nggak pernah kita lihat batang hidungnya. Pas susah dia cerita minta mohon bantuan. Tapi pas senang ketika dia beli durian, kita tetangga dia nggak pernah, kulitnya pun nggak nampak depan kita, cuman baunya saja. Begitu. Makanya itulah sifat manusia bakhil tadi itu. Seperti wailul mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ya, celaka bagi mutaffifin. Kalau dia menimbang untuk orang lain, dikurang-kurangi. Kalau dia timbang untuk dirinya, ditambah-tambahi. Demikian para ikhwatiddin. Makanya kita pun kalau sudah membantu kerabat kita, ikhlaslah, jangan mengharapkan balasan. Ya kalau dia senang beli sesuatu, kita nggak kebahagiaan, ya sudahlah, orang kita toh memberi karena mengharapkan pahala dari Allah, dan itu ujian bagi kita. Ketika kita masak ikan bakar itu kan asapnya ke tetangga itu. Walaupun tempat kita nggak tercium, biasanya tetangga itu lebih mencium. Kita beri. Ketika kita mencium ayam bakar tetangga, kita nggak dapat, misalnya. Ya memang begitu, nggak ada masalah. Kita memberi karena ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kan aman begini. Kalau kita itu hidup ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala tanpa pamrih. Tapi kalau memang hidup tanpa itu harus pamrih, itu buat orang itu susah. Akhirnya dia pun akan terjerumus pada orang yang memberikan infak, memberikan nafkah, memberikan sedekah, yatba'hu manna wala adza. Dia ikuti dengan mengungkit-ungkit dan menyebutkan memberikan celaan-celaan. Ya, cobalah misalnya ketika kita memberikan kerabat kita misalnya sehadiah, atau dia datang minta bantuan. Aduh akhi, tolong ya Dik ya, tolong Bang ya. Ini perlu sekali 5 juta misalnya. Udah kita berikan. Ketika kita butuh dan kita tahu dia punya, gimana? Kita minta bantuan dia katakan nggak ada, sementara kita tahu dia ada. Gimana? Nah, hal itu akan mendorong kita untuk mengungkit. Kemarin waktu kamu datang minta tolong aku bantu, sekarang aku butuh ya bantu juga lah. Itu sudah mengungkit. Nah, itu sudah termasuk mengungkit para ikhwatiddin. Kemarin aku kirim gulai, masa sekarang kamu nggak mau kirim gulai, misalnya begitu. Itu mengungkit namanya. Dan hal ini tidak dibenarkan, dan itu bisa merusak pahala yang telah kita berikan para ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Ya, demikianlah kajian kita pada malam hari ini. Ada berapa bab? 2 bab ya. Bab yang pertama tadi masalah tidak dibenarkan, boleh seorang itu memberikan zakat hartanya lebih dari ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemungut zakat. Kemudian seorang wanita dilarang memberikan infak, nafkah kepada orang lain kecuali dengan izin suaminya. Kecuali jika dia sudah mendapat izin secara umum, atau dia sudah memperkirakan bahwasanya kalaupun dia infakkan ke orang lain jumlah tertentu, suaminya tidak akan marah misalnya. Kemudian mengenai
dicelanya orang yang tidak mau membantu kerabatnya padahal dia punya bantuan tersebut. Dan disimpulkan bahwasanya kerabat dekat kita itu lebih berhak terhadap infak kita ketimbang orang yang lain. Demikian. Dan itu pun kita harus pandai-pandai memperkirakan. Karena yang namanya sebagaimana kita katakan tadi, yang namanya kebutuhan orang itu selalu tidak cukup. Karena orang yang merasa cukup itu adalah orang yang kaya. Laisal ghina an kathratil 'arad walakinnal ghina ghinan nafs. Sesungguhnya yang kaya itu bukanlah yang kaya itu banyak harta benda, tapi yang kaya itu adalah kaya hati. Orang yang kaya hati, qanaah dengan rezeki yang diberikan Allah, dia tetap merasa cukup. Yang penting dia berusaha. Tapi para ikhwatiddin, orang yang hatinya miskin, berapa miliar pun gajinya tetap tidak cukup. Dan hal itu menjerumuskan dia harus mencuri sana curi sini untuk menyukupkan kebutuhan perutnya yang hanya sejengkal. Ya, kebutuhan perutnya yang hanya sejengkal. Perut itu para ikhwatiddin pangkal daripada kerusakan, termasuk hawa nafsu itu datangnya dari perut. Ya. Coba bayangkan, sama-sama 2 jengkalnya perutnya itu. Tapi mengapa perut dia itu membutuhkan banyak isi, banyak keinginan, sementara perut kita tidak? Itu tandanya berkaitan dengan hatinya yang tetap miskin. Maka berusahalah para ikhwatiddin untuk jadikan kita itu menjadi orang kaya. Tentunya dengan membuat hati kita tetap qanaah, berusaha dengan sekuat tenaga dan mensyukuri hasil yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan dia tidur-tiduran di rumah lantas dia qanaah. Aku syukur Allah enggak memberikanku hari ini rezeki. Ya gimana? Itu bukan syukur namanya. Yang namanya syukur setelah berusaha. Berusaha dulu baru syukur. Kalau tidak berusaha tidur-tidur lantas dia katakan ya kalau Allah berikan aku rezeki pasti akan rezeki. Itu tidak ada kamusnya di dalam Islam. Tidak ada. Demikianlah para ikhwatiddin rahimanallahu iyyakum, semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Ada yang bertanya silahkan. Ya, karena nggak ada yang bertanya, kita tutup saja. Ya, silakan. Ya. Ya, pertanyaan kita ini, ada seorang yang berkata kepada orang yang dia bantu, "Kamu kan sudah saya bantu. Kenapa kamu nggak berterima kasih?" gitu ya. Iya, nggak tahu berterima kasih. Dasar lu nggak tahu berterima kasih, sudah dibantu, misalnya begitu. Bahasa kerennya kan gitu. Bahlul begitu. Orang sekarang kan senangnya begitu. Dan itu para hadirin termasuk mengungkit. Para ikhwatiddin, ya perhatikan. Memang ya, bahwasanya kita diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk berterima kasih. La yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada orang lain. Betul. Artinya kita diperintahkan dalam Islam harus bersyukur, berterima kasih kepada orang yang telah memberikan kebaikan kepada kita. Dan ucapan syukur yang terbaik yang disebutkan Rasulullah SAW yaitu jazakallahu khairan. Itu ucapan syukur yang terbaik, bukan terima kasih. Ya, bukan terima kasih. Jazakallahu khairan. Kata Rasulullah dalam sebuah hadis yang artinya lebih kurang, barang siapa yang diberi kebaikan lantas dia mengucapkan jazakallahu khairan, berarti dia telah mengucapkan, memberikan syukurnya yang sempurna, bukan terima kasih.
Itu diperintahkan dalam Islam. Hanya saja tidak perintahkan orang yang memberi untuk menyuruh orang yang dia beri supaya berterima kasih. Karena yang diperintahkan adalah orang yang diberi. Yang memberi dia hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan terima kasih dari orang yang diberi. Kalau dia ungkit, kamu sudah saya bantu, namun tidak ada ucapan terima kasihnya, ini berarti termasuk dalam mengungkit, dan hal itu tidak dibolehkan, bisa merusak pahalanya. Ya, bisa merusak pahalanya. Demikian. Jadi antara si pemberi dan si penerima, dua-duanya punya etika. Yang menerima, yang memberi, dia harus ikhlas memberi bantuan karena Allah dan mengharapkan pahala dari Allah. Mathalu ma yunfiquna fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Permisalan orang yang memberi infak jalan Allah itu seperti orang yang menanam satu bibit kemudian menumbuhkan 7 cabang dan masing-masing cabang menumbuhkan 100 bibit, 100 buah. Jadi 700. Jadi ini semua apa? Semua ini diharapkan dari Allah, bukan orang yang dia bantu. Nah, yang dibantu kewajibannya apa? Berterima kasih. Karena Rasulullah menyebutkan la yashkurullah ma la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Jangan dibalik. Jangan dibalik. Orang yang membantu, kamu nggak mau mengucapkan syukur, begitu. Kamu nggak mau mengucapkan syukur, nggak berterima kasih. Yang mendapatkan bantuan, itu kamu harapkan pahala dari Allah, bukan dari terima kasih aku. Salah sudah. Ya, ini sudah salah penempatan. Akhirnya tidak akan berjalan sesuai dengan ideal syar'i, sesuai dengan koridor syar'i, dan tidak ideal dia para ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Dan tidak ada pemberian yang paling berharga di samping selain daripada ilmu. Tidak ada pemberian yang berharga yang lebih berharga ketimbang ilmu. Oleh karena itu, kalau antum ini nanti dikiranya saya pula suruh terima kasih dengan saya pula nanti. Mengajarkan antum, kan jarang-jarang kita mendengar jazakallahu khair Ustaz, jarang kan? Nah, padahal ilmu yang diberikan itu lebih berharga dibandingkan apa saja. Nah, itu antum buat ke orang lain lah, jangan ke saya. Nanti dikira itu Ustaz tuh tadi udah dibilangnya jangan terima kasih, sekarang malah ingatkan. Bukan itu maksudnya. Ini mengajarkan adab. Mengajarkan adab. Nah, demikian. Ya. Yang lain. Udah satu aja, jangan yang lain. Yang lain. Yang lain dulu. Ya. Buat apa? Oh, bagaimana kalau seandainya kerabat nggak punya uang, dia minta bantuan untuk perkara yang kurang bermanfaat, seperti apa? Akhi, dek, tolonglah dek, 10.000 aja. Kenapa? Mau untuk apa bang? Beli rokok misalnya. Ya, ini tidak dibolehkan jelas karena kita diperintahkan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling bertolongan untuk perbuatan takwa dan kebaikan, jangan kamu bertolongan dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Demikian. Yang lain, silakan. Enggak ada. Ya, silakan akhi. Antum udah makan malam belum? Silakan. Kok pada lemas? Ya. Iya. Ini dia, sering masalah utang. Ya memang biasanya para ikhwatiddin, kalau orang yang ketika dia minta hutang, itu kan ucapannya sangat lembut begitu, sangat memelas. Ala akhi, tolonglah sekali ini aja.
Kalau nggak antum siapa lagi yang mau nolong saya? Gitu. Ya. Apalagi antum teman dekat saya, kalau ngaji di samping saya, siapa lagi kalau nggak antum? Antumlah orang yang paling saya harapkan. Malas sekali begitu. Ya. Dikasih pinjam, begitu sudah sampai limitnya, susah mintanya. Susah mintanya itu biasa itu. Ya, susah mintanya. Akhi, mana? Ini katanya antum mau bayar tahun ini, tanggal ini. Takut kali antum ini, begitu kan? Hilang melasnya itu, lembutnya itu hilang. Takut kali, iyalah nanti ku bayar. Gimana sih? Dia pula yang bentak-bentak kita misalnya kan begitu. Itu bagaimana? Ya, kita ingatkan, akhi, antum gini, itu nggak apa-apa. Karena itu kita kewajiban kita, itu minta hak kita. Ya. Kita memang sudah membantu dia dan bantu itu sudah sampai kepada dia. Dan kita sekarang minta hak kita kembali. Karena memberi hutang kan membantu dia untuk uang tersebut. Namun walaupun nominalnya tidak berkurang, kita minta dikembalikan. Itu hak kita. Kita ingatkan ke dia, mengajarkan etika seperti tadi. Ya. Antum ini gimana sih? Waktu minta antum lembut sekali. Ya, lembut, saking lembutnya jadi lembut begitu. Tapi kalau waktu ditagih kok malah antum pula yang marah-marah. Dan itu sering para ikhwafidin ya. Kalau ada orang berpiutang, dia minta menagih hutangnya, malah sering dimarahin. Apalagi pada kerabat. Karena kalau kerabat itu udah ngutang, itu biasanya rumusnya lunas. Rumusnya lunas. Ini juga yang menjadi kendala kadang-kadang sebagian orang itu malas memberikan bantuan kepada kerabat. Jadi sampai kalau dia pun bantuan, dia punya rumus. Kalau sudah kerabat dibantu, sudahlah, anggap saja nggak ada. Anggap saja uang itu hilang. Sampai begitu. Kalau orang lain masih mendingan. Kerabat misalnya, atau ke abang kita, ke adik kita misalnya, keponakan kita mau diminta, gimana? Nggak diminta kita butuh. Jadi seolah-olah bagikan memakan buah si malakama. Nggak dimakan mati ayah, dimakan mati mama. Kita butuh, jadi bagaimana? Enggak diminta gimana? Diminta bagaimana? Itulah kondisi sekarang itu dengan kerabat. Beda kan dengan orang lain? Orang lain bisa kita uber-uber sampai ke rumah dia. Utangmu mana gimana? Kalau abang kita bisa begitu. Kecuali kalau memang sudah nggak bagus hubungan dengan abangnya kan begitu. Memang sudah berantem dari awal. Nah demikian. Itu dibolehkan. Karena kita mengingatkannya supaya sebuah etika. Nah kembali saya ingatkan para ikhwafidin. Karena kurangnya amanah inilah maka muncul berbagai macam praktek-praktek riba. Praktek-praktek riba. Misalnya saya punya uang 10 juta. Uang ini nggak saya pakai. Antum butuh misalnya. Saya percaya dengan antum. Akhi, uang ini saya butuhkan 3 bulan lagi. Nah, selama 3 bulan ini silakan antum pakai. Kalau percaya, tentu kan kita nggak tidak keberatan. Uang ini bisa membantu dan uang tidak berkurang. Tapi masalahnya itu dia. Seringnya kita khawatir, pulang apa enggak 3 bulan lagi. Itu masalahnya. Nah, itulah masalahnya. Makanya muncullah yang namanya rentenir, uang cepat. Biasanya di pohon-pohon kayu itu. Butuh uang cepat. Tergantung cepatnya berapa, pokoknya tergantung berapa bunganya. Demikian. Karena kalau begitu dia harus mengembalikan. Itulah kurangnya amanah tadi para ikhwafidin. Makanya ditimpakan Allah balas seperti itu. Ya setiap orang berhutang kita tuh mikir-mikir dulu kan. Kalau seharusnya di antara kaum muslimin, seharusnya nggak mikir-mikir lagi. Karena amanah. Tapi kaum muslimin yang datang, iya apa enggak ini? Iya apa enggak? Kan begitu. Ya kadang-kadang dibayar tapi setelah sekian puluh tahun. Kadang-kadang setelah udahlah kita lunaskan saja. Ku ikhlaskan sajalah. Ikhlas, redo dia, rela tapi dongkol. Iya, artinya ditagih nggak bisa. Kan begitu, terpaksa diikhlaskan. Jadi ikhlasnya terpaksa kan repot itu. Ada ikhlas terpaksa sekarang ini memang. Udahlah, terpaksa saya ikhlaskan. Ya, yang lain silakan. Ya. Mempertahankan harta. Harta siapa? Oh iya, harta kita.
Wah, enggak begitu, akhi. Oh, gitu ya. Berarti kalau antum mau mati syahid, melamar jadi debt collector. Penagih, enggak begitu. Itu kaitan dengan ada orang yang merampas harta kita, begitu datang. Kalau tadi kan kita memang sudah membantu dia. Ya artinya kita menagihkan saja. Kalau sudah begitu, babnya lain lagi. Wa inka dalam surah Al-Baqarah disebutkan bagi orang yang kesulitan bayar hutang, fanadhiratun ila maisarah. Hendaklah dia dia beri tundaan yang lain sampai dia mampu. Misalnya dia janjinya bulan 2, ternyata bulan 2 nggak sanggup, fanadhiratun ila maisarah. Dia beri tengah waktu yang lainnya, dia perpanjang. Tapi wa antasaddaqu khairul lakum. Tapi kalau kamu anggap lunas itu lebih baik. Iya, kalau dia bisa melunaskan, udahlah, akhi, lunas sajalah, itu lebih baik. Nah, ini tapi jangan, ini untuk orang yang berpiutang, bukan yang berhutang. Nanti ada orang yang dia hutang 10 juta, dibacakannya ayat ini. Fa'inkan ila maisarah. Wa antasaddaqu khairul lakum. Kalau antum anggap lunas itu baik bagi antum. Enggak tahu ayat ini. Wah. Ini bukan orang yang berhutang, yang berpiutang. Jangan terbalik-balik pakai dalil. Ada yang lain? Ya udahlah, udah 9:30 ya. Ada acara lain enggak nih? Enggak ada. Iyalah, enggak ada, ya udahlah, kalau begitu kita tutup saja. Ada acara lain? Enggak. Ya dari dulu antum ngomong mana aja ya. Demikianlah para ikhwatiddin, semoga bermanfaat untuk kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.